Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kita akan membahas integrasi numerik. Kita bahas dua metode, yaitu metode sepertiga Simpson dan metode 3/8 Simpson. Yang pertama, metode sepertiga Simpson menggunakan pendekatan polinomial derajat 2 dalam penyelesaian masalah integrasi. Pada metode sepertiga Simpson ini, sama dengan metode yang lain, yaitu mencari luas area yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan Fx, sumbu X sama dengan A, dan X sama dengan B. Perbedaannya dengan metode yang sudah kita bahas sebelumnya, yang ada di video sebelumnya, yaitu yang pertama adalah metode Riemann. Pada metode Riemann itu adalah membagi area-area luasan yang akan kita cari, di mana sub area berbentuk seperti persegi panjang. Sedangkan pada metode trapezoida, area-area yang dipartisi itu diasumsikan sebagai trapesium. Sedangkan pada metode sepertiga Simpson, kita menggunakan pendekatan pada polinomial derajat 2. Sehingga luas sama dengan integral dari fx dx dengan batas bawah A dan batas bawah B, yang ekivalen dengan integral polinomial derajat 2 dengan batas bawah A dan batas atas B, di mana F2X sama dengan C0 ditambah dengan C1X ditambah dengan C2X kuadrat. F2X dapat kita hitung dengan X min X1 dikalikan dengan X min X2 dibagi dengan X0 min X1 dikalikan dengan X0 min X2 dikalikan dengan Fx2 ditambah dengan X min X0 dikalikan dengan X min X2 dibagi dengan X1 min X2 dikalikan dengan X1 min X2 dikalikan dengan Fx1 ditambah dengan X min X0 dikalikan dengan X min X1 dibagi dengan X2 min X0 dikalikan dengan X2 min X1 dikali dengan fungsi X2. Dengan mengintegralkan F2X, kita dapatkan bahwa L sama dengan B min A dikalikan dengan Fx0 ditambah dengan 4 Fx1 ditambah dengan Fx2 dibagi dengan 6. Metode sepertiga Simpson didapat L sama dengan H dibagi 3 dikalikan dengan Fx0 ditambah 4 kali Fx1 ditambah dengan Fx2, di mana H sama dengan B min A dibagi dengan 2. Keterbatasan metode sepertiga Simpson yang pertama hanya dapat digunakan untuk mencari nilai integral dengan tabel equispace. Yang kedua, metode ini baru efektif jika nilai N-nya jumlah dari area pembaginya adalah genap, sebab tidak menimbulkan error yang besar. Langkah metode sepertiga Simpson, langkah pertama adalah mendefinisikan fungsi integran Fx. Langkah yang kedua, kita tentukan batas bawah dan batas atas integral, yaitu A sama dengan X0 dan B sama dengan X1, serta jumlah pembagi N. Langkah ketiga, hitung nilai H sama dengan B min A dibagi N. Langkah keempat, hitung integrasinya, di mana L sama dengan H per 3 F0 ditambah dengan 4 kali sigma Fi, di mana I adalah ganjil, ditambah 2 kali sigma Fi untuk I genap, ditambah dengan Fn. Contoh, hitung integral
2x per x kuadrat plus 3 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 2,5 dengan dibagi dalam 6 bagian di mana n sama dengan 6 dengan menggunakan metode Simpson. Penyelesaian dari contoh soal metode sepertiga Simpson yaitu integral dari 2x dibagi dengan x kuadrat plus 3 dx, di mana batasnya adalah batas bawahnya 1 dan batas atasnya adalah 2,5, tadi diketahui n-nya adalah 6. Maka langkah yang pertama kita tentukan fungsinya, fungsi yang akan diintegralkan yaitu fx sama dengan 2x per x kuadrat plus 3. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan batas bawahnya A, yaitu 1, kemudian batas atasnya B sama dengan 2,5, dan N sama dengan 6. Langkah yang ketiga, kita menghitung nilai H, di mana H sama dengan B min A dibagi dengan N. B-nya adalah 2,5, A-nya adalah 1, dibagi dengan 6, N, sama dengan 1,5 dibagi 6 sama dengan 0,25. Langkah berikutnya kita hitung integrasinya. Hitung integrasi. Di mana L sama dengan H dibagi dengan 3 dikalikan dengan F0 ditambah 4 kali sigma Fi, di mana I adalah ganjil, ditambah dengan 2 kali sigma Fi, di mana I-nya adalah genap, ditambah dengan Fn. Karena kita belum mengetahui nilai dari F0, F1, F2, F3 sampai dengan Fn, maka kita cari dulu nilai dari fungsinya. Yaitu ketika X0, karena batas bawahnya adalah 1, maka X0-nya adalah 1. Ya, kita dapatkan di sini adalah Fx0 sama dengan 2 dikalikan 1 dibagi dengan 1 kuadrat ditambah dengan 3 sama dengan 2/4 sama dengan 0,50. Kemudian kita cari untuk X1-nya. X1-nya berapa? X1-nya adalah X0 ditambah dengan H. X1-nya adalah 1 ditambah dengan 0,25, kita dapatkan 1,25. Kemudian kita cari fungsinya, kita dapatkan adalah 2 dikali dengan 1,25 dibagi dengan 1,25 kuadrat ditambah dengan 3. Sama dengan 2,5 dibagi dengan 1,5625 ditambah dengan 3. Kita dapatkan 0,55. Monggo dilanjutkan sampai nilai X6 ya. X, I, F. X, I. Tadi kita dapatkan ketika I0, X0-nya adalah 1, kita dapatkan nilainya adalah 0,5. Kemudian ketika ini adalah 1, X-nya 1,25, kita dapatkan 0,55. Kemudian ketika 2, I-nya 2, X-nya adalah 1,5, Fx-nya adalah 0,57. Kemudian ketika I-nya 3, kita dapatkan Xi-nya adalah 1,75, Fxi-nya adalah 0,58,
kemudian I sama dengan 4, kita dapatkan XI-nya adalah berapa? 2. Kemudian nilai dari fx-nya adalah 0,57. Ketika I-nya 5, kita dapatkan XI-nya adalah 2,25 dan nilai fx-nya adalah 0,56. Dan ketika I6, XI-nya adalah 2,5 dan nilai fx-nya adalah 0,54. Kita dapat. Kita masukkan ke formula L sama dengan hanya adalah 0,25 dibagi dengan 3 rumusnya dikalikan dengan F0-nya yaitu 0,5 ditambah dengan 4 dikalikan dengan, hati-hati di sini, yang dikalikan dengan 4 adalah fungsi, nilai fungsi yang indeks I-nya adalah ganjil. Yang indeks I-nya adalah ganjil, berarti 1, 3, 5. Jadi adalah F1 0,55 ditambah dengan F3 0,58 ditambah dengan F5 0,56. Kemudian ditambah dengan 2 dikalikan dengan, di sini yang dikalikan dengan 2 adalah fungsi yang indeksnya adalah genap. Yang indeksnya genap. Yang indeksnya genap berapa di sini? 2, 4. Ya, ada 2 dan 4. 2 dikalikan dengan F2 adalah 0,57 ditambah dengan F4 0,57. Hati-hati di sini. Di sini adalah F6 adalah genap. Seharusnya dikalikan dengan 2. Tetapi karena 6 itu adalah F yang ke N, maka dia tidak dikalikan dengan 2. Hanya F2 dan F4 saja. Sedangkan untuk F6 langsung ditambah, dia menempati posisi sebagai Fn 0,54. Oke. Sehingga kita dapatkan di sini sama dengan 0,25 dibagi 3 dikalikan dengan 0,5 ditambah dengan 4 dikalikan dengan 0,55 ditambah 0,58 ditambah dengan 0,56, kita dapatkan 1,69 ditambah dengan 2 dikalikan 0,57 ditambah 0,57, 1,14 ditambah dengan 0,54. Sama dengan 0,25 dibagi 3 adalah 0,0833 dikalikan dengan 0,5 ditambah dengan 4 kali 1,69 adalah 6,76 ditambah dengan 2 kali 1,14 adalah 2,28 ditambah 0,54. Sama dengan 0,0833, hasil penjumlahannya ini adalah 10,08, baik, sehingga sama dengan 0,8397. Baik, sehingga hasil integrasi dari 2x per x kuadrat plus 3 dx dengan batas bawah 1, batas atas adalah 25, menggunakan metode sepertiga Simpson, kita dapatkan nilainya adalah 0,8397. Untuk metode sepertiga Simpson, semoga Anda paham. Kita lanjutkan ke metode berikutnya. Untuk metode kedua pada video ini adalah metode 3/8 Simpson. Langkah pertama pada metode ini sama dengan metode-metode yang lain, yaitu mendefinisikan fungsi integran fx
Langkah yang kedua, menentukan batas bawah dan batas atas integral A sama dengan X0 dan B sama dengan X1, serta jumlah pembagi N. Langkah ketiga, hitung nilai H sama dengan B min A dibagi dengan N. Langkah keempat, hitung integrasinya, yaitu L sama dengan 3H per 8 dikalikan F0 ditambah dengan 3 kali F1 ditambah F2 tambah F4 tambah F5 ditambah sampai dengan Fn-1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan F3 ditambah F6 ditambah sampai dengan Fn-3 dan ditambah dengan Fn. Contoh, hitung integral 2x per x kuadrat plus 3 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 2,5 dengan dibagi dalam 6 bagian, N sama dengan 6, dengan menggunakan metode 3/8 Simpson. Penyelesaian integrasi menggunakan metode 3/8 Simpson dari contoh yaitu integral dari 2x per x kuadrat plus 3 dengan batas bawah 1, batas atas adalah 2,5, kemudian N-nya adalah 6. Langkahnya hampir sama dengan metode sepertiga Simpson. Yang pertama adalah kita tentukan nilai fungsinya, fx sama dengan 2x per x kuadrat plus 3. Langkah yang kedua, kita tentukan nilai batas bawahnya, A sama dengan 1, batas atasnya B sama dengan 2,5, dan nilai dari N-nya adalah 6. Langkah yang ketiga, kita tentukan nilai H, di mana H sama dengan B min A dibagi dengan N, B-nya adalah 2,5, dikurangi dengan 1 dibagi dengan N, 6. 1,5 dibagi dengan 6, kita dapatkan adalah 0,25. Sama seperti dengan metode sepertiga Simpson, setelah kita dapatkan H, maka kita akan hitung nilai integrasinya, di mana formulanya yang berbeda. Untuk metode 3/8 Simpson, L sama dengan 3H per 8 dikalikan dengan F0 ditambah dengan, hati-hati di sini, 3 kali F1 ditambah dengan F2 ditambah dengan F4 ditambah dengan F5 sampai dengan ditambah dengan Fn min 1 ditambah dengan 2 dikalikan dengan F3 ditambah dengan F6 ditambah sampai dengan Fn min 3 ditambah dengan Fn. Ya, sama dengan pada metode sepertiga Simpson. Kita harus mengetahui berapa nilai fungsinya ini. Sebelum kita mencari nilai fungsinya ini, coba diperhatikan. Ketika kita menggunakan metode 3/8 Simpson, maka formula di sini adalah 3H per 8 dikalikan dengan F0 ditambah dengan 3 dikalikan dengan nilai fungsi yang dikalikan dengan 3 adalah semua indeks selain F0 dan Fn dan yang bukan kelipatan 3. 1, 2, nah 3 tidak ada, langsung 4, 5, dan seterusnya, di mana fungsi yang dikali 3 adalah indeksnya tidak 3. Kemudian perhatikan di sini ditambah dengan 2 dikalikan fungsi yang indeksnya adalah kelipatan 3.
kemudian ditambah dengan Fn, sehingga tadi dikeluarkan untuk F0 sama Fn, keluarkan dulu, kemudian baru sisanya apakah dia dikalikan 3 atau kalikan 2, tinggal Anda lihat indeksnya. Kalau kelipatan 3 berarti dikalikan 2, kalau tidak kelipatan 3 dikalikan dengan 3. X0 sama dengan 1, sehingga di sini F0 kita dapatkan 2 dikalikan 1 dibagi dengan 1 kuadrat plus 3, tadi sudah kita hitung, nilainya adalah 0,5. Dan seterusnya sampai X yang ke-6. Untuk memudahkan kita memasukkan formulanya, saya buatkan tabel ulang di sini adalah I, X, F, I. Ini adalah I-nya adalah 0, 1, 0,5, 1, 1,25, 0,55, kemudian I-nya 2, 1,5, ini adalah 0,57, 3, X-nya adalah 1,75, 0,58, ketika I-nya 4 adalah 2, X-nya, kemudian ini adalah 0,57, ketika I-nya 5, ini adalah 2,25, ini adalah 0,56, ketika 6 di sini I6 adalah 2,5, nilai F6 adalah 0,54. Baik. Kita masukkan ke formula ya. Di sini L sama dengan 3 dikalikan dengan H-nya adalah 0,25 dibagi dengan 8, kemudian dikalikan dengan F0-nya adalah 0,5 ditambah dengan 3 dikalikan, ingat tadi yang dikalikan adalah indeks selain indeks 0 dan indeks N yang bukan kelipatan 3. Berarti adalah F1 adalah 0,55 ditambah F2 0,57 ditambah dengan F4 0,57 sama ya, ditambah dengan F5 0,56 ditambah dengan 2 dikalikan, ingat di sini adalah tadi semua nilai fungsi yang indeksnya adalah kelipatan 3. Sehingga yang kelipatan 3 di sini apa? 3 dan 6. Kita masukkan di sini 2 kali F3 0,58. Bagaimana dengan F6? Hati-hati di sini. Karena F6 ini adalah F yang ke N, maka dia tidak ikut dikalikan dengan 2. Karena dia menempati posisi Fn. Oke, ditambah dengan Fn 0,54. Sama dengan 3 kalikan 0,25, 0,75 dibagi 8 dikalikan dengan 0,5 ditambah dengan 3 dikalikan ini ya, 0,55 ditambah 0,57 ditambah 0,57 ditambah 0,56, kita dapatkan adalah 2,25 ditambah dengan 2 dikalikan 0,58 ditambah 0,54 sama dengan 0,75 dibagi 8, kita dapatkan adalah 0,0875, kemudian dikalikan dengan 0,5 ditambah dengan 3 kali 25, kita dapatkan 0,75 ditambah dengan 2 kalikan 0,58, kita dapatkan 1,12 ditambah 0,54 sama dengan 0,0875 dikalikan dengan ini ya, 0,5 tambah 6,75 tambah 1,12 ditambah 0,54 ini. 54 kita dapatkan adalah 8,91. Sehingga sama dengan 0,7796. Sehingga di sini hasil integrasi
fungsi 2x dibagi dengan x kuadrat plus 3 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 2,5 dengan menggunakan metode 3/8 Simpson, kita dapatkan hasilnya adalah 0,7796. Baik, ini adalah penyelesaian integrasi numerik dengan menggunakan metode 3/8 Simpson. Pada video ini kita sudah bahas dua metode integrasi, yaitu metode integrasi 3/8 Simpson dan yang pertama tadi adalah metode sepertiga Simpson. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.